Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Kita mulai dari yang pertama. Pada spermatogenesis, urutan proses pembentukan spermatozoa yang tepat adalah, jadi proses pembentukan sperma di dalam testis atau tubulus seminiferus, itu singkatannya NIA, SID1, SID2, TIDzoa. Nah, jadi pertama kali sel induk sperma itu dikenal sebagai spermatogonia atau juga dikenal spermatogonium, ini 2N, diploid. Kemudian tumbuh menjadi spermatosit primer, ini masih 2N. Nah, baru membelah meiosis yang pertama menjadi 2 spermatosit sekunder. Nah, ini ada 2. Kemudian baru membelah lagi meiosis yang kedua menjadi 4 spermatid. Karena sudah meiosis, ini meiosis 1. Nah, ini sudah haploid semuanya. Ini meiosis yang kedua. Nah, ini spermatid haploid. Kemudian mengalami maturasi atau pematangan ya. Nah, menjadi 4 spermatozoa yang haploid. D ya. Nah, spermatogonia, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, spermatozoa. Kita lanjutkan yang kedua. Berikut ini merupakan bagian dari proses pernafasan. Urutan yang benar ketika orang menghirup nafas adalah, jadi sahabat cerdas, pernafasan itu ada 2. Satu pernafasan dada, yang kedua pernafasan perut. Jika terjadi pernafasan dada, yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Nah, sementara pada pernafasan perut itu yang berperan adalah diafragma. Di sini ada proses inspirasi, ini berarti menghirup udara atau udara masuk, dan ada ekspirasi, ini udara keluar. Nah, bagaimana prosesnya? Ini ada singkatannya ya, KIRE. Kalau terjadi kontraksi, ya, maka terjadi udara masuk atau inspirasi. Nah, kalau relaksasi, maka terjadi ekspirasi. Kalau ditanya menghirup berarti inspirasi, maka harus ada kontraksi. Kalau relaksasi salah. Berarti yang ada duanya kita coret. Kita tinggal A sama E, sahabat cerdas ya. Jadi pertama kali harus ada kontraksi dulu, berarti nomor 4 dulu. Saat terjadi kontraksi ya, contohnya di sini ada kontraksi diafragma pada pernafasan perut. Kemudian terjadi rongga dadanya ini membesar. Saat rongga dada membesar, maka volume di paru-paru akan naik dan tekanan di paru-paru akan turun. Nah, saat tekanan di paru-paru turun, maka udara dari luar yang tekanannya besar itu akan bisa masuk ke dalam melakukan difusi. Begitu ya, sahabat cerdas, berarti jawabannya 4, 3, dan 1. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nutrisi esensial seperti klor dan mangan pada tumbuhan berperan untuk apa? Jadi sahabat cerdas ya, pada tanaman itu membutuhkan unsur hara. Nah, unsur hara ini ada yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan ada yang dalam jumlah kecil ya. Kalau besar kan contohnya curi hati orang nunjukin pakai kasih sayang cantik memang ya. Nah, sisanya kalau mikro ini contohnya selain ini ya. Nah, di sini ada klor dan mangan, Mn. Nah, apa peran klor dan mangan? Ini sebenarnya peranannya berbeda, sahabat cerdas ya. Nah, kalau klor ini itu berfungsi sebagai keseimbangan ionik yang ada di dalam sel tumbuhan. Sementara Mn ini berperan di dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, Mn juga bisa berperan di dalam proses respirasi. Nah, jadi begitu ya, sahabat cerdas ya. Jadi bukan penyusun karbon, bukan penyimpan energi. Jadi bisa reaksi oksidasi ini adalah Mn, kemudian keseimbangan ionik ini bisa Cl. Respirasi juga bisa Mn. Nah, bagaimana menjawab soal seperti ini?
Nah, biasanya kalau seperti ini yang bisa dua-duanya, maka ini yang benar juga, Cl ini juga bisa berperan sebagai reaksi oksidasi reduksi di dalam sel. Nah, berarti kita jawab ya, di sini adalah B, sahabat cerdas ya. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat. Seorang laki-laki dengan sifat hemofili menikah dengan perempuan yang tidak membawa sifat hemofili. Kemungkinan anak pertama mereka laki-laki hemofili sebesar apa? Jadi sahabat cerdas ya, hemofili ini penyakit darah sukar membeku yang terpaut kromosom seks X bersifat resesif. Nah, sehingga kalau kita tuliskan sifat hemofili ini, laki-laki hemofili itu kita tulis seperti ini. Nah, menikah dengan perempuan yang tidak membawa hemofili. Jadi, kalau perempuan berarti kita tulis normal XH besar, XH besar. Nah, kita kawinkan ya. Ini adalah laki-laki, di sini perempuan, ini XH besar, XH kecil, kemudian XH besar Y, XH besar, XH kecil, ini XH besar Y. Sehingga kalau ditanya anak pertama mereka laki-laki, ini laki-lakinya tidak ada yang hemofili. Hemofili itu laki-laki XH kecil Y. Ini nggak ada, sahabat cerdas ya. Berarti di sini jawabannya nomor 57A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Berperan dalam jalur metabolisme apa pigmen sitokrom yang mengandung besi? Jadi sahabat cerdas ya, ini sitokrom ini adalah pigmen respirasi, yaitu respirasi aerob. Nah, di dalam respirasi aerob itu ada tahap glikolisis yang pertama, yang kedua ada dekarboksilasi oksidasi, yang ketiga siklus Krebs, ya, yang terakhir adalah transfer elektron. Nah, di tahap apa sitokrom ini diperlukan? Sitokrom ini di tahap terakhir, sahabat cerdas ya. Berarti jawabannya yang E. Kita lihat gambar sebagai berikut. Terjadi tahap transfer elektron dengan mengubah NADH menjadi ATP. Nah, di sini dalam perubahan ini butuh NADH reduktase, kemudian masuk ke ubiquinon, ada sitokrom reduktase, sitokrom C, kemudian ada sitokrom oksidase. Nah, sampai akhirnya NADH ini berubah menjadi ATP. Begitu sahabat cerdas ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Lumut kerak yang merupakan simbiosis antara ganggang dan jamur dapat bereproduksi sehingga menghasilkan kembali lumut kerak. Cara reproduksi yang dilakukan adalah, jadi sahabat cerdas ini adalah hifa dari jamur, kemudian di sini ada alga biasanya bersel satu dari golongan chlorophyta atau cyanophyta. Nah, di sini simbiosis antara alga dengan jamur ini disebut sebagai protokooperasi, saling menguntungkan, kemudian membentuk lichenes atau lumut kerak. Nah, biasanya di sini dia bisa memutuskan hifanya, kemudian menjadi individu baru. Nah, seperti proses reproduksi secara aseksual dengan memfragmentasi bagian tubuhnya yang disebut soredium. Begitu ya. Berarti jawabannya di sini adalah A. Nah, ini adalah gambar dari tubuh atau talus lumut kerak. Ini dia lumut kerak nempel di substrat, tadi alga bersel satu, kemudian terlilit oleh hifa, membentuk sebuah talus, kemudian lepas. Nah, ini namanya soredium atau soredia. Oke ya, sahabat cerdas, kita lanjutkan soal berikutnya. Contoh penerapan teknologi di bidang pertanian dan perkebunan adalah, sahabat cerdas, teknologi itu salah satunya bisa produk bioteknologi. Ada bioteknologi tradisional dan ada bioteknologi modern. Yang dikenal sebagai tradisional konvensional itu salah satunya adalah teknik fermentasi. Memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan satu produk. Contohnya ada antibiotik. Ini termasuk bioteknologi konvensional generasi kedua, seperti dihasilkan dari jamur penicillium. Nah, bioteknologi modern ini banyak ya. Ada rekayasa genetika,
Kemudian ada teknologi cloning, transplantasi nukleus ya. Yang ketiga ada hibridoma, ini menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, dan yang terakhir ada teknik kultur jaringan. Ini merupakan reproduksi tanaman secara aseksual. Nah, berarti di sini kalau antibiotik ini untuk bidang medis kesehatan, obat, vaksin ini contohnya bisa dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika. Sel induk ini teknologi stem cell, ini juga di bidang medis kesehatan. Nah, kultur jaringan ini adalah di bidang tumbuhan, yaitu teknologi reproduksi secara aseksual. Antibodi monoklonal ini juga di bidang kesehatan atau medis. Jawabannya adalah kultur jaringan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Minyak bumi dan batu bara yang terdapat di perut bumi kita merupakan sumber daya alam yang terbentuk melalui siklus apa? Jadi sahabat cerdas, minyak bumi dan batu bara ini termasuk senyawa hidrokarbon. Nah, berarti hasil sisa tumbuhan dan hewan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu kemudian menjadi fosil. Contohnya fosil tumbuhan ini akan menjadi batu bara, sementara hewan ini akan menjadi minyak bumi. Nah, berarti karena dia termasuk unsur hidrokarbon, maka ini merupakan siklus dari senyawa karbon. Jadi jawabannya C, sahabat cerdas. Nah, kita lihat gambar siklus karbon berikut. Nah, inilah siklus karbon dioksida yang ada di alam. Contohnya, karbon dioksida itu dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis, ya, kemudian diubah jadi glukosa, dimakan oleh binatang, kemudian mati menjadi serasa, diuraikan, kemudian mengendap menjadi bahan bakar fosil. Seperti itu sahabat cerdas ya. Nah, bahan bakar fosil ini berupa minyak bumi dan batu bara. Nanti digunakan pembakaran melepaskan karbon dioksida. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Fertilisasi pada tumbuhan dari golongan Angiospermae terjadi di mana? Jadi sahabat cerdas, Angiospermae ini adalah tumbuhan berbiji tertutup. Nah, contohnya ada kelompok dikotil dan monokotil. Ciri khasnya adalah punya bagian bunga. Ini ada putik, ini ada benang sari, nanti jatuh, serbuk sarinya diputik, namanya adalah polinasi. Dilanjutkan, serbuk sari ini nanti mengandung sperma, nanti akan membuahi ovum yang ada di sini. Di bagian mana? Disinilah nanti terjadi pembuahan atau dikenal fertilisasi ganda. Terjadinya di mana? Nah, ini di dalam bakal biji atau ovulum. Nah, ini ya, jadi jawabannya adalah D. Sementara di luar ini nanti ada bakal buah, namanya ovarium. Jadi ovarium ini adalah bakal buah, sementara stigma ini merupakan tangkai sari. Kalau stilus ini nanti tangkai putik. Kalau carpellum itu adalah daun buah. Begitu sahabat cerdas, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bagian tubuh Pteridophyta yang menunjukkan tingkat perkembangannya lebih maju dibanding Bryophyta atau lumut. Jadi tanaman atau plantae itu kan ada 3 macam ya. Ini dilihat dari evolusionernya, yang paling rendah tingkatannya adalah lumut atau Bryophyta. Kemudian ada Pteridophyta atau paku, dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Nah, biasanya tumbuhan lumut ini adalah tumbuhan Atracheophyta, artinya dia belum memiliki pembuluh angkut. Sementara paku dan tumbuhan berbiji sudah memiliki pengangkut atau Tracheophyta. Ya, jadi tumbuhan pengangkut itu memiliki xilem dan floem, sementara lumut belum punya, sehingga pengangkutannya digantikan jaringan parenkim pengangkut. Jadi bagian tumbuhan paku yang lebih maju daripada lumut yaitu adalah jaringan pengangkut, memiliki xilem dan floem. E jawabannya. Nah, bagian yang lain rhizoid ini malah justru dimiliki oleh lumut. Kemudian kapsul spora ini sporangium itu pada lumut dan paku punya. Kalau gigi peristrom ini biasanya dimiliki tumbuhan lumut. Oke, demikian pembahasan soal UM Universitas Sumatera Utara tahun 2018 part pertama.
kita sudahi dulu. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.